Apa ini? Tanya Si Hao. Sebuah perjanjian tuan dan pelayan, sebuah artikel kuno dari era besar terakhir, kemungkinan sesuatu yang ditulis oleh seorang tokoh besar. Itu adalah sesuatu yang kutemukan dari reruntuhan bersejarah, kata Dewa Qin. Wajah singa emas itu langsung berubah, tak bisa menahan diri untuk mundur. Bahaya yang dapat ditimbulkan benda ini padanya terlalu besar, karena sebelumnya ia telah mendengar bahwa begitu perjanjian ini ditandatangani, maka seseorang akan sepenuhnya menjadi budak. Si Hao menerimanya dan memeriksanya. Setelah mengetahui kegunaannya, ia langsung mengaktifkannya, tanpa menunjukkan sedikit pun keraguan. Pada saat itu, cahaya ilahi meletus, mengelilinginya dan singa emas di dalamnya, bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Ah! Singa emas itu menjerit, terus-menerus meraung, berjuang keras. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Ketika semuanya tenang, Si Hao dengan hati-hati mengalami hasilnya. Ia mengangguk, mengekspresikan kepuasannya. Singa emas itu mengeluarkan raungan rendah, sangat marah. Perjanjian ini terlalu tidak adil. Begitu Si Hao jatuh sakit, jika ia mati, ia juga akan mati. Sementara itu, jika sesuatu terjadi padanya, itu tidak akan memengaruhi Huang sama sekali. Ada banyak batasan yang diterapkan padanya melalui perjanjian itu, yang menyatakan bahwa ia harus mematuhi Huang, atau ia akan menderita bencana besar. Daripada mengatakan bahwa ini adalah perjanjian, lebih baik mengatakan bahwa ini adalah dekrit yang ditinggalkan oleh seorang Dawabadi yang agung di masa lalu, yang mengukir hukum alam paling kuat yang tidak dapat ditentang. Kata Qin Abadi. Bagi para kultivator di domain Daovana, setelah perjanjian ini berhasil diaktifkan, mustahil untuk menolaknya. Meskipun singa emas itu marah, ia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, ia menundukkan kepalanya dengan putus asa, mengikuti di belakang Si Hao. Karena kau tidak mau mengikutiku, mengapa kau tidak tinggal saja di 3000 provinsi? Aku tidak akan membatasimu. Kata Si Hao. Aku menolak. Singa emas itu menolak. Itu karena saat ini, ia benar-benar terikat pada Huang. Jika Huang meninggal di alam bawah, maka ia juga akan mati. Itulah sebabnya ia ingin tetap di sisinya, memastikan bahwa ia terus hidup. Selain itu, jika ia tetap tinggal di alam yang lebih tinggi, ia pasti akan dibenci oleh semua orang, dipukuli dan dianiaya oleh semua orang. Alasan pertama adalah karena ia datang dari sisi lain, yang kedua adalah karena Si Hao telah membangun terlalu banyak dendam, baru-baru ini menindas banyak sekte. Begitu ia pergi, mereka semua akan segera membalas. Singa emas tidak ingin menjadi sasaran hidup, menghadapi serangan semua orang. Pada akhirnya, ia tetap merasa harus mengikuti di sisi Si Hao. Pada saat yang sama, ia juga merasa bahwa manusia ini cukup istimewa. Jika benar-benar ada perubahan ke arah yang lebih baik di masa depan, bukan tidak mungkin kultivasinya dipulihkan. Dalam sekejap itu, ia membuat keputusannya. Pada akhirnya, kapal perang itu bergerak melintasi langit, membawa aura dao ilahi yang kuat, membawa segunung harta surgawi, serta anak-anak dan orang tuanya, pergi ke kejauhan. Immortal Qin dan Qin Hao melihat mereka di sepanjang jalan. Singa emas memutar matanya, sangat tidak menyukai Immortal Qin. Pada akhirnya, Immortal Qin pada dasarnya memberi Si Hao hadiah yang luar biasa. Keputusan itu pada dasarnya memberinya seorang penolong yang kuat dan dapat diandalkan. Ini terutama terjadi dalam situasi sulitnya saat ini. Dengan seseorang seperti singa emas, itu tampak jauh lebih berharga. Crucifix Yin Yang Earth, tempat ini memang suram. Ini adalah wilayah yang dibatasi kehidupan lampau, tetapi sekarang, sebaliknya begitu sunyi. Mereka tiba. Kapal perang memasuki tanah kuno. Hari ini, suasana tidak lagi sepi, karena setelah berita itu tersebar, banyak orang tahu bahwa Huang akan pergi, kembali ke alam bawah. Ketika berbagai sekte mengetahui hal ini, mereka semua melanjutkan perjalanan mereka. Itu bisa dianggap sebagai semua pihak yang pindah. Beberapa orang bergegas datang, mengikuti mereka ke sini. Si Hao tidak menyembunyikan apapun, dan dia juga tidak perlu menyembunyikannya. Meskipun jalan kuno ini ada di dunia ini, tidak sembarang orang bisa melewatinya. Paling tidak, bahkan singa emas dengan garis keturunannya yang menantang surga pun tidak bisa. Bahkan dia sendiri harus menanggung cobaan hidup dan mati, dan baru saat itulah dia bisa menahan kekuatan hukum gerbang itu. Saat ini, hanya dia yang bisa mengambil jalan ini. Ini adalah wilayah yang dibatasi kehidupan. Bahkan Dewa Qin pun mendesah dengan penyesalan. Bahkan warisan yang paling kuat pun mengalami hari ketika warisan itu menurun.
Tempat ini adalah wilayah yang dibatasi kehidupan, sosok yang tak tertandingi tinggal di dalamnya. Di masa lalu, bahkan ketika pihak lain menyerbu, mereka masih bisa tetap utuh sendiri, tidak terpengaruh oleh kekacauan dunia luar. Daerah terlarang itu tidak bisa dimasuki, semua bentuk kehidupan lain harus menjauh. Itu melambangkan dao ekstrim yang tidak bisa disentuh. Namun sekarang, tempat ini tertutup abu, semua gunung hancur, tidak diketahui pertempuran macam apa yang terjadi di sini yang menyebabkan kehancuran total daerah terlarang kehidupan. Abu-abu ini semua tertinggal setelah para dewa dan iblis dibakar. Si Hao menjelaskan. Saat ini, bukan hanya wajah Immortal Kin yang berubah, bahkan wajah para kultivator sekte lain yang mengikuti dari kejauhan memucat, menggigil ketakutan. Abu menutupi tanah. Bahkan setelah jutaan tahun berlalu, abu itu masih belum tertiup angin atau hujan, masih tertinggal di sini. Selain itu, tulang-tulang emas, kuku ungu, gigi hitam, dan benda-benda lain kadang-kadang dapat terlihat dari abu, semuanya adalah bahan tulang yang belum terbakar. Ini membuat semua orang merasa semakin khawatir. Sisa-sisa yang ada di sini, apakah itu milik para ahli wilayah terlarang, atau milik orang luar? Si Hao berdiri di sana, terlebih lagi mulai memperoleh metode yang hebat, melepaskan energi yin dan yang, memperlihatkan kekuatan terbesar. Pada saat itu, tidak hanya dua aliran muncul di tanah, satu yin satu yang, pada akhirnya, pemandangan yang tidak teratur juga muncul di langit. Kekosongan itu terbelah. Sebuah sungai hitam besar meluap, sungai emas besar bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, bergelombang dan menderu, terlebih lagi berpotongan. Di tepi sungai besar, ada bangunan yang hancur dan benda-benda lain. Itu benar-benar sisa-sisa wilayah terlarang. Semua orang menghirup udara dingin ketika mereka melihat ini. Bagaimanapun juga, itu nyata, ini adalah tempat di mana makhluk tabu pernah hidup. Si Hao secara pribadi mengendalikan kapal perang, menuju ke langit, mendekati sungai Yin dan yang besar. Ayah, ibu. Pada saat yang genting, Qin Hao bergegas, air mata terus mengalir dari matanya, emosi yang sebenarnya terungkap, memeluk orang tuanya sambil terisak-isak. Kemudian, dia memeluk si Hao. Anakku, apakah kamu benar-benar tidak akan mengikuti kami? Qin Yining juga menangis, tidak rela berpisah dengan putra keduanya. Aku tidak akan pergi, aku ingin menjadi kuat di sini. Aku akan bangkit. Bahkan jika kalian semua tidak dapat kembali, aku akan datang untuk menjemput kalian berdua. Qin Hao bersumpah. Pada akhirnya, dia menyeka air matanya, terbang dari kapal perang. Di tanah, banyak orang melihat ke atas. Banyak sekte besar datang untuk melihat pemandangan ini ketika mereka mendengar apa yang terjadi. Huang benar-benar menyedihkan, kultivasinya hancur, menemui akhir seperti ini. Apakah ini bisa dianggap melarikan diri ke alam bawah dalam kekalahan? Memilih untuk mengasingkan diri, dipaksa sejauh ini oleh seorang abadi yang hancur. Dia sebelumnya telah membangun prestasi pertempuran yang begitu gemilang di Desolate Border, namun akhir hidupnya begitu menyedihkan. Beberapa orang berkata dengan lembut, tidak berani berbicara terlalu keras karena takut akan membuat marah kekuatan seperti Istana Abadi. Tentu saja, ada beberapa yang tetap sangat dingin, misalnya, negara surgawi, bumi dunia bawah, Istana Abadi, dan lainnya. Mereka berharap si Hao lumpuh, pergi seperti ini juga tidak apa-apa. Itu karena dalam beberapa hari terakhir, masalah yang ditimbulkannya benar-benar terlalu besar. Si Hao berdiri di haluan kapal, mengendalikan kapal perang, mengirimkannya ke dalam kehampaan, memasuki reruntuhan itu. Dia tiba di depan sungai yang bergolak. Pada akhirnya, dia berbalik, menatap orang-orang itu sekali lagi. Kemudian, dengan ayunan lengan bajunya, dia mengumpulkan kapal perang itu, hanya dia yang tersisa, menjulang tinggi di surga. Energi yin dan yang meletus. Di mana kedua sungai berpotongan, sebuah gerbang muncul. Sementara itu, si Hao sudah bergegas masuk, berdiri di dalam gerbang. Dia pergi seperti ini. Mulai hari ini dan seterusnya, dunia ini tidak akan lagi memiliki Huang. Beberapa orang menghela nafas. Ada banyak orang lain yang hanya dia menyaksikan pemandangan di reruntuhan wilayah terbatas kehidupan. Huang masuk ke dalam, menghilang di balik gerbang dao begitu saja. Suasana di tanah sangat berisik, semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, sangat kacau. Benar-benar ada jalan kuno. Semua orang terkejut, juga ragu. Di saat-saat terakhir, Huang masih begitu menantang surga, menemukan jalan misterius. Ada orang-orang yang melepaskan cahaya yang menyala-nyala dari mata mereka,
menatap sungai-sungai besar di langit, ke gerbang itu. Bahkan sekarang, gerbang itu masih belum tertutup. Sungai Yin besar melonjak, kabut hitam mengamuk, seolah-olah itu adalah jalan menuju alam iblis. Sungai yang besar meluap, esensi yang emas meletus, menyilaukan dan suci, membakar langit hingga surga itu sendiri akan mencair. Sebelumnya aku mendengar bahwa 8 wilayah alam bawah sangat misterius. Banyak dari 10 setan sebelumnya memasuki dan meninggalkan tempat itu, bahwa tempat itu mengandung rahasia yang luar biasa. Benar, selalu ada desas-desus bahwa 8 wilayah itu menyembunyikan hal-hal yang mengejutkan surga. Ada beberapa yang matanya mulai terbakar oleh keinginan menatap gerbang itu. Kesempatan ini langka. Apakah ada yang ingin mengambil jalan ini dan melihat-lihat alam bawah? Tiba-tiba, seseorang berkata pelan. Ada banyak orang yang menjadi gelisah. Mereka memikirkan beberapa rumor, ingin menggunakan kesempatan ini untuk memasuki alam bawah. Itu karena mereka menduga bahwa alasan mengapa Huang ingin turun dari 9 surga, dengan tergesa-gesa untuk kembali ke alam bawah, justru karena dia memiliki beberapa tujuan. Kalau tidak, tempat itu sangat sunyi. Dengan bakatnya dalam mengubah surga, mengapa dia mengurung diri? Menurut pendapat mereka, alasan mengapa Huang mampu bangkit, memperoleh prestasinya saat ini, kemungkinan besar karena dia memperoleh sesuatu di alam bawah, bahwa tempat ini memiliki rahasia yang sangat mengerikan. Tentu saja, ini hanya dugaan sebagian orang, itulah sebabnya mereka ingin mengambil risiko dan memasuki alam bawah. Sementara itu, ketika beberapa tingkat tinggi sekte besar memiliki pikiran ini, segalanya menjadi lebih sederhana. Mereka langsung membawa keluar beberapa murid yang setia pada sekte mereka, menyuruh mereka melewatinya. Terlepas dari apakah mereka memperoleh sesuatu, seharusnya tidak ada salahnya bagi sekte jika mereka melakukan perjalanan melalui alam bawah. Pada akhirnya, sekelompok anak muda dan beberapa nama besar generasi tua bergegas ke langit. Mereka meninggalkan ketakutan mereka, bergegas menuju titik di mana Yin besar dan yang besar berpotongan. Ada kekacauan utama di sini, juga sebuah gerbang, samar-samar terlihat, masih belum menghilang. Ah! Namun, ketika teriakan menyedihkan terdengar, hati semua orang langsung tergerak. Kemudian, semua orang merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Gelombang dingin yang menggigit membuat ekspresi semua orang berubah, menjadi sangat ketakutan. Wajah beberapa orang menjadi pucat pasi. Ketika mereka melihat pemandangan di depan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Baru saja, sekelompok orang mencoba untuk saling mengalahkan, takut tertinggal, bergegas maju secepat yang mereka bisa. Akibatnya, beberapa lusin orang bergegas masuk pada saat yang sama. Namun, hanya satu orang yang mengeluarkan teriakan menyedihkan, yang lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengerang sebelum mereka mati. Semua orang melihat bahwa setelah orang-orang itu masuk, tubuh mereka langsung meledak, berubah menjadi kabut berdarah, bahkan tulang pun tidak tersisa, tubuh dan jiwa musnah. Ini bukan satu atau dua orang, melainkan seluruh kelompok. Beberapa lusin ahli tewas dengan menyedihkan, hanya sedikit kabut berdarah yang tersisa. Mereka hancur total. Di belakang mereka ada lebih dari 100 orang, semuanya ketakutan sampai-sampai mereka menggigil, berhenti dengan kaku. Kemudian, mereka dengan cepat mundur, pemandangan ini terlalu mengerikan, membuat mereka sangat takut. Kenapa begini? Teriak beberapa orang, penuh kebingungan. Belum lama ini, semua orang melihat Huang berjalan dengan tenang, pergi dengan santai, tidak ada emosi yang terungkap sama sekali. Namun ketika mereka melakukan hal yang sama, sekelompok orang tersapu bersih. Di tanah, seorang master sekte mengaktifkan artefak ajaib, ingin menguji seberapa mengerikan gerbang itu. Benar saja, artefak ajaibnya hancur saat terbang masuk, hancur menjadi bubuk. Artefak berharga yang kuat hancur begitu saja. Tempat ini benar-benar sunyi. Kali ini, semua orang merasa takut, gelisah, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Adapun langit, mereka yang akan bergegas masuk bergetar, wajah mereka seputih salju. Mereka semua berbalik dan berlari. Ini terlalu menakutkan. Bagi mereka, gerbang itu tampaknya mengarah langsung ke neraka, akan melahap jiwa mereka. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka dekati. Ada beberapa yang tidak percaya pada hal-hal gaib, menggunakan semua jenis metode, tetapi mereka semua gagal. Kali ini, mereka semua menjadi diam. Seberapa kuat sebenarnya Huang? Baru saja, di bawah tatapan semua orang, dia masuk dengan tenang, tidak terpengaruh sedikit pun. Pada akhirnya, ketika tiba giliran mereka, semua yang masuk dengan gegabah mati mengenaskan. Perbedaan jenis ini terlalu besar.
Di bawah suara gemuruh, kedua sungai melonjak. Kabut kekacauan primal menghilang, gerbang itu juga lenyap sepenuhnya. Itu belum semuanya. Kedua sungai dan reruntuhan juga menjadi tidak jelas, pada akhirnya lenyap. Lupakan tentang memasuki gerbang, bahkan membuat mereka muncul bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Semua orang mengerti. Mereka tidak punya takdir dengan jalan ini, tidak bisa melewatinya sama sekali. Jalan ini hanya milik Huang, hanya dia yang bisa menghadapi kekuatan yang menghancurkan itu tanpa rasa takut. Kenyataannya, beberapa hari kemudian, Tetua Istana Abadi datang. Dia juga makhluk tertinggi, jadi pada akhirnya, dia akhirnya bisa membuat sungai yang besar dan sungai yang besar muncul, gerbangnya juga muncul. Hanya saja, jalannya sangat kabur, tidak begitu jelas. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, tidak masuk. Ketika berita ini keluar, semua orang tahu bahwa seperti yang diharapkan, hanya Huang yang bisa mengambil jalan itu. Bahkan Tetua Istana Abadi merasa ragu-ragu, ketakutan terlihat di matanya. Jalan itu menargetkan kekuatan penantang, hanya mereka yang memiliki kekuatan jauh melampaui alam kultivasi mereka yang bisa melewatinya. Kenyataannya, setelah Si Hao memasuki jalan itu tidak sesantai yang dipikirkan semua orang. Namun, dia pernah masuk sekali sebelumnya, memiliki beberapa pengalaman, itulah sebabnya dia bisa tetap tidak gugup. Bahkan kali ini, itu sangat melelahkan, berjalan maju selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, setelah berjalan sejauh tertentu, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Beberapa lusin li kemudian, jalan itu masih sangat panjang, tidak terlihat ujungnya. Tangga batu berkelok-kelok di kehampaan, tidak diketahui kemana jalan itu menuju. Apakah tujuannya benar-benar alam bawah? Di sekitarnya, semuanya kabur, kekacauan purba melonjak. Raungan samar-samar bisa terdengar, seolah-olah binatang buas purba sedang mengaum. Si Hao mendengarkan dengan saksama. Ini bukan binatang buas purba sejati, melainkan suara gemuruh yang dihasilkan oleh benturan hukum yang berbeda, beberapa hukum alam saling terkait di kejauhan. Ekspresinya menjadi lamban, karena kekuatan hukum alam, baginya saat ini, tidak dapat dipahami. Tidak mungkin dia mengambil risiko, dia tidak bisa meninggalkan jalan ini. Saat dia terus maju, dia melihat semakin banyak hukum alam dan ketertiban dalam bentuk potongan logam merah yang mematikan, saling terkait dalam kehampaan, sangat menyilaukan. Si Hao maju dengan hati-hati, semakin merasa bahwa jalan ini istimewa. Tangga batu di bawah kakinya sangat nyata, tidak terbentuk dari hukum alam, benar-benar ada seseorang yang membuka jalan ini. Dia punya perasaan deja vu. Di masa lalu, ketika dia meninggalkan domain abadi bersama Sanzang dan Shenming, kedua ksatria mayat hidup ini, mencari jalan kembali. Mereka entah bagaimana berakhir di jurang petir, di tempat itu ada jalan berbatu kecil yang diatur dalam kehampaan. 8 wilayah, tanah yang buas dan pahit, apakah itu benar-benar penjara? Si Hao menyeka darah dari sudut bibirnya. Tekanan itu sekarang sangat hebat, melukainya. Namun, dia masih berpikir sendiri, semua jenis pikiran mengalir di kepalanya. Sepanjang jalan, Si Hao hampir kehilangan jejak waktu, terus menyusuri jalan setapak seperti itu. Jalan setapak ini mengarah ke bawah, seolah-olah benar-benar turun dari kubah surga ke permukaan bumi. 1 hari, 2 hari, mungkin 3 hari berlalu, Si Hao tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Di jalan setapak ini, persepsinya tampaknya telah kehilangan efektivitas, waktu tumpang tindih, ruang waktu tergeser. Semuanya sulit dibedakan, sangat aneh. Tubuh Si Hao mengalami kerusakan. Selalu ada jenis kekuatan mengerikan di sini yang meretas Si Hao, menekannya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama hancur berkeping-keping. Si Hao terus bertahan. Meskipun dia batuk darah, dia masih berdiri tegak, tidak jatuh, maju selangkah demi selangkah. Ada domain misterius di sini yang menghancurkan tubuh seseorang, membuat seseorang merasa seolah-olah mereka akan meledak. Si Hao tidak dapat meningkatkan kecepatannya bahkan jika dia mau. Setiap kali dia mengangkat kakinya, dia akan selalu dihancurkan oleh bintang-bintang besar satu demi satu, perlawanannya luar biasa. Akhirnya, dia melihat secercah harapan. Itu karena entah berapa li yang telah dilaluinya, berapa hari telah berlalu, dia melihat ujung tangga batu. Dia mencapai bumi. Si Hao terbatuk. Dia akhirnya meninggalkan jalan kuno ini. Pada saat itu, gelombang udara yang sunyi menyapu, perasaan itu agak familiar. Ini seharusnya adalah 8 wilayah, alam bawah yang sebelumnya pernah dia tinggali. Ada yang tidak beres, ada hal lain.
Itu karena pada saat itu, hati Si Hao mulai bergetar, sedikit tidak percaya. Dia mencium aroma yang menembus jauh ke dalam pikirannya, seolah-olah dia akan naik dalam cahaya kenaikan warna-warni. Ini jelas bukan obat hebat biasa. Bahkan obat-obatan ilahi tidak lagi menarik bagi Si Hao. Alam pelepasan diri saat ini, yang berarti hanya ada satu jawaban lain. Ini adalah obat umur panjang. Si Hao tercengang. Mengapa alam bawah memiliki jenis obat ini? Orang harus memahami bahwa di masa lalu, meningkatkan jenis obat ilahi ini tidak mungkin, esensi spiritualnya sangat tipis. Tapi jenis wewangian ini, jenis khasiat obat ini, itu hanya bisa dimiliki oleh obat umur panjang. Si Hao terguncang. Dia baru saja kembali ke alam bawah, namun dia sudah menemukan tangkai obat umur panjang ini, turun di wilayah itu. Di batas jalan, itu sangat luas, padang pasir besar yang kekurangan kekuatan hidup. Bagi tempat seperti ini memiliki wewangian obat benar-benar sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang kaya, kadang-kadang samar. Jenis wewangian obat ini terus berubah, tetapi itu dalam dan berkelanjutan. Si Hao mempercepat langkahnya, berjalan maju, melintasi padang pasir yang luas ini. Benar saja, setelah melewati beberapa bukit, dia melihat beberapa pemandangan di depannya. Di padang pasir, ada sebuah taman obat yang sangat kuno. Selain itu, ada lebih banyak bukit di kejauhan, muncul terlalu tiba-tiba. Ini memotong jalan Si Hao ke depan. Sebuah monumen menjulang di depannya, di atasnya ada beberapa karakter besar, kata-kata yang diukir oleh makhluk hidup yang panjang. Daerah yang dibatasi kehidupan? Si Hao tertegun. Wajahnya langsung menjadi kaku. Alam yang lebih rendah juga memiliki daerah yang dibatasi kehidupan? Dia sedikit tertegun. Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Apa yang disebut daerah yang dibatasi kehidupan seharusnya berada di 9 surga di atas, mengapa berada di 8 daerah dengan esensi spiritual yang jarang? Seseorang harus memahami bahwa tempat ini seperti penjara. Siapa yang rela mengirim diri mereka ke dalam penjara? Tanah tandus yang dipandang sebagai penjara 8 wilayah alam bawah ini sebenarnya menyembunyikan daerah terbatas kehidupan? Tubuh Si Hao menegang. Ini bukan sekadar sisa-sisa, tempat ini dalam kondisi baik. Dari kelihatannya, beberapa jenis keberadaan kuno yang tabu benar-benar tinggal di sini. Seseorang dengan level seperti itu bahkan dapat menghadapi invasi dari pihak lain dengan tenang. Ini adalah dunianya sendiri, tidak terpengaruh oleh pertikaian duniawi, sangat kuat. Si Hao telah mengunjungi bumi salib Yin Yang, tetapi tempat itu hancur, sekarang sudah bukan lagi daerah terbatas kehidupan yang sebenarnya. Sekarang, dia kembali ke alam bawah, tetapi akhirnya menemuinya. Mungkin dia tidak bisa menyebut dirinya beruntung, mungkin sial adalah deskripsi yang lebih tepat. Ada desas-desus bahwa begitu seseorang datang ke tempat seperti ini, dia hanya bisa masuk, tidak bisa keluar. Bahkan sosok yang membelokkan surga akan mati. Si Hao memperlihatkan senyum pahit, menghela napas ringan. Dia akhirnya berhasil kembali ke alam bawah dengan susah payah. Tetapi sekarang akhirnya menemui hal seperti ini, hidupnya benar-benar penuh dengan masalah. Daerah terlarang itu menghalangi jalannya ke depan, memotong padang pasir yang luas ini. Sementara itu, di belakangnya ada jalan setapak itu, tangga batu yang mengarah ke 3.000 provinsi. Saat ini, dia punya dua pilihan, maju, atau mengikuti tangga batu kembali ke 3.000 provinsi lagi. Namun, ketika Si Hao berbalik, wajahnya menjadi sedikit kaku. Kemana jalan setapak itu pergi? Mengapa menghilang? Ruang di belakangnya benar-benar kosong. Tangga surgawi apa di kehampaan? Jalan apa ke alam yang lebih tinggi? Tangga batu yang sangat panjang itu sudah menghilang tanpa jejak. Si Hao langsung merasa sakit kepala. Mengapa jalan setapak itu menghilang? Bagaimana dia bisa menuju ke 3.000 provinsi di masa depan? Dia segera menenangkan dirinya sendiri. Saat menghadapi bahaya, di mana dia punya kemewahan untuk mengkhawatirkan masa depan? Sudah ada masalah sekarang. Dia tidak punya pilihan, hanya satu jalan yang bisa dia ambil. Langit menjadi suram, tidak ada matahari yang terlihat, tetapi tempat ini juga tidak dikelilingi oleh kegelapan. Itu seperti malam yang tenang, membawa sedikit warna darah. Si Hao melangkah maju. Karena dia tidak punya pilihan, maka dia akan melanjutkan saja. Cahaya keemasan melonjak dari lengan bajunya, aura binatang buas muncul. Singa emas dilepaskan olehnya, muncul di tanah yang tenang ini. Singa tak kenal takut itu kuat, garis keturunannya langka. Ia menatap kosong sesaat.
Setelah menilai sekelilingnya, dia berteriak kaget, ini alam bawah?" Ia juga merasa agak sulit mempercayainya, karena ia sudah mencium aroma obat yang memperpanjang umur. Aromanya terlalu memabukkan, membuat pori-porinya rileks, seolah-olah ia akan naik ke keabadian. Si Hao tidak bersikap terlalu sopan, duduk di punggungnya, memerintahkannya untuk maju. "Wilayah yang dibatasi kehidupan?" Singa emas itu berteriak kaget. Ia melihat monumen itu, karakter-karakter di atasnya, mengenalinya, memahami peringatannya dengan jelas. Tempat ini tidak dapat dimasuki, itu adalah wilayah yang dibatasi kehidupan. Sayangnya, ia tidak mengenali dua karakter pertama. Itulah nama wilayah yang dibatasi. Aku hanya tahu bahwa setiap kali ada bahaya, aku harus pergi ke bagian paling depan. Singa emas itu tidak puas. Si Hao saat ini sedang merenungkan arti dari dua karakter itu, tidak memperhatikannya sama sekali. Ia merasa itu seperti dua simbol khusus, dan bukan teks abadi yang biasa. Penguasa wilayah yang dibatasi itu sombong. Demi menamai tanahnya sendiri, ia mungkin saja menciptakan simbol-simbolnya sendiri, tidak menggunakan karakter yang umum digunakan. Generasi muda ini bernama Si Hao, mampir untuk pulang, saya minta maaf karena mengganggu Anda. Si Hao angkat bicara. Bagaimanapun, dia harus melewati tempat ini, jadi dia harus menyapa penguasa tempat ini. Begitu dia bicara, wilayah terlarang itu benar-benar mengalami perubahan yang mencengangkan. Ladang obat bersinar, aroma harum tercium keluar. Banyak obat-obatan tua benar-benar bergerak, mengalir. Jangan bilang itu semua adalah obat-obatan ilahi. Meskipun dia masih jauh, pikiran Si Hao masih melonjak. Sebatang obat umur panjang, bersama dengan begitu banyak obat-obatan ilahi, tempat ini terlalu memikat. Pilar-pilar cahaya melesat keluar satu demi satu, dengan cepat menembus langit seperti pilar-pilar penyangga surga, menopang kubah surga. Pemandangan itu terlalu megah, sangat mengejutkan. Namun, bahkan tidak semua pilar cahaya ilahi yang indah itu mampu sepenuhnya menerangi sekeliling. Sebaliknya, semuanya menjadi sedikit lebih gelap, hanya daerah-daerah di dekatnya yang berputar-putar dengan cahaya. Seolah-olah mereka segera memasuki jauh ke dalam malam, dan kemudian beberapa lampu dinyalakan. Siapa yang mengganggu kedamaian wilayah terlarang? Sebuah suara terdengar, bertanya seperti ini. Si Hao baru saja datang ke sini, namun seseorang menjawab, memecah keheningan abadi. Itu membuatnya menggigil dalam hati. Generasi selanjutnya bernama Si Hao ini secara tidak sengaja menyinggungmu. Aku melewati tempat ini, hanya ingin pulang. Si Hao menjelaskan. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, tidak mungkin dia akan menantang wilayah yang kehidupannya dibatasi. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan nadanya untuk menjelaskan mengapa dia mendekat. Sebelumnya kami telah mendirikan monumen suci, mereka yang memasuki tanah peristirahatan akan semuanya mati. Aturan adalah aturan, aturan tidak dapat dilanggar. Di kedalaman wilayah terlarang, suara itu masih sangat pelan, tidak menunjukkan emosi apapun. Namun, suara itu menghantam seperti guntur ke telinga Si Hao. Bukankah keberadaan ini terlalu mendominasi? Dia langsung merasakan keinginan untuk membunuh. Dia baru saja mendekati tempat ini, bahkan tidak menyinggung pihak lain, tetapi dia sudah memprovokasi bencana yang mematikan. Menurutnya, keberadaan di wilayah terlarang terlalu mendominasi. Bulu singa emas itu semua bergerak, berdiri tegak. Dia benar-benar ngeri. Setelah menyinggung penguasa wilayah terlarang, apakah masih ada peluang untuk bertahan hidup? Di mana monumen suci itu? Aku tidak melihatnya. Si Hao tidak panik, malah bertanya seperti ini. Mereka yang berani berdebat dengan seseorang dari wilayah terlarang benar-benar sedikit. Singa emas itu langsung berkeringat dingin. Bukankah ini sama dengan ingin mati lebih cepat? Setelah hening sejenak, sebuah desahan terdengar dari kedalaman wilayah terlarang. Sepertinya itu benar-benar telah menghilang. Waktu sungguh kejam. Ketika dia selesai berbicara, beberapa batu yang hancur bergemuruh, perlahan naik, berkumpul kembali, membentuk sebuah monumen di depan Si Hao. Monumen ini jelas merupakan benda kuno, yang sudah ada sejak lama, jelas bukan milik era besar ini. Ada jejak yang ditinggalkan oleh kemampuan ilahi yang mengerikan, tanda-tanda belang-belang sangat dalam. Si Hao tetap tenang. Baru saja, dia sepertinya mengalami perasaan waktu mengalir terbalik. Monumen itu sepertinya muncul dari sungai waktu. Meskipun monumen itu telah jatuh, aturan tetaplah aturan, tidak dapat diubah. Makhluk itu berkata.
Dia masih tampak tidak punya niat untuk membiarkan si Hao dan singa emas pergi. Namun, aku bisa membiarkan mereka yang ada di dalam dirimu pergi. Mereka tampaknya tidak bersalah, dibawa ke sini olehmu. Topik pembicaraan beralih, dia benar-benar berbicara seperti ini. Kali ini, si Hao tidak membantah. Dia bisa mengirim orang tuanya dan anak-anak itu terlebih dahulu. Dia tidak bisa membiarkan mereka mengambil risiko di sini. Dengan suara honglong, tubuh si Hao bersinar. Sebuah kapal perang terbang keluar dari dadanya, secara bertahap membesar, kembali ke ukuran normalnya. Pada saat ini, si Ziling, Qin Yining, dan anak-anak itu tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar muncul. Anakku, apakah kita kembali ke lapisan bawah? Tanya Qin Yining. Ya, kita sudah sampai. Si Hao menjawab, dan kemudian berkata, kalian semua pergi dulu, aku bertemu dengan seorang senior dan memiliki beberapa hal untuk diurus. Pergilah ke negara batu daerah terpencil dan tunggu aku. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, takut orang tuanya akan mengkhawatirkannya. Pada saat yang sama, cahaya suci muncul di wilayah terlarang, sebuah jalur perak muncul. Itu seperti air terjun, tetapi juga seperti wilayah perak, memanjang ke kubah langit, mencapai ke kejauhan. Ini adalah jalur yang mengarah keluar wilayah terlarang. Tempat ini adalah... Si Ziling dan Qin Yining bukanlah orang biasa. Mereka mencium aroma obat, merasa itu adalah obat abadi. Keduanya tergerak dan terkejut. Cepat dan pergi, jangan tunggu aku, segera pergi ke negara batu, pergi ke desa batu. Si Hao memperingatkan, suaranya sangat tegas. Keduanya menunjukkan ekspresi khawatir. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka melihat ekspresi si Hao, mereka tidak punya pilihan selain setuju, dengan cepat mengendarai kapal perang keluar dari tempat ini. Kapal perang mengikuti jalur berwarna perak, dengan cepat pergi, menghilang dalam sekejap mata. Selama proses ini, singa emas itu menatap kosong, dan kemudian menatap si Hao dengan ekspresi kesal. Awalnya ingin pergi juga, tetapi si Hao membiarkannya keluar terlebih dahulu, jadi mereka berdua pada dasarnya menerobos masuk ke wilayah terlarang ini. Siapa yang datang mengganggu tempat ini? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, sangat jelas, juga suara laki-laki. Suara itu membawa semacam pesona, jauh lebih lembut daripada suara sebelumnya. Seorang pria dan seekor binatang. Mereka telah melanggar aturan, menyusup ke dunia kita, harus dibunuh. Suara sebelumnya terdengar, sangat hormat, menjawab dengan serius. Anakku, sifat pembantaianmu masih sekuat itu akan memengaruhi jalan Dao Agungmu. Suara lembut itu terdengar, membuat orang merasa seolah-olah mereka sedang mandi di angin musim gugur. Si Hao terkejut. Orang sebelumnya sudah sangat kuat, tetapi sekarang, kedengarannya seperti dia tidak lebih dari seorang asisten. Singa emas itu juga terkejut, merasa sangat terguncang. Itu karena rasanya seperti apa yang disebut asisten itu telah lama menjadi eksistensi tingkat abadi juga, kekuatan yang dalam dan tak terukur. Kamu datang dari 3000 provinsi, ini agak menarik, berhasil melewati jalan itu. Tepat pada saat ini, suara yang agak memikat itu berbicara lagi. Anakku, kumpulkan formasi, bawa mereka ke sini. Pria itu berbicara, sebenarnya ingin bertemu si Hao. Mengerti? Asisten itu berkata. Pada saat itu, semua pilar cahaya yang mencapai surga menghilang, memasuki bumi. Ketika sinar cahaya tertahan, permukaan bergemuruh, beberapa tempat memperlihatkan retakan, misalnya, tempat pilar cahaya menghilang. Mata singa emas itu melebar, menghirup udara dingin. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil kedinginan. Itu karena ia melihat bahwa di bawah bumi, ada tulang sejati Dao abadi yang terkubur di sini. Tulang-tulang. Itu rusak, tidak lengkap. Orang bisa membayangkan bahwa bahkan ketika tingkat keberadaan ini masuk, mereka semua terbunuh. Segera setelah itu, sebuah jembatan kayu hijau muncul, membentang dari pegunungan dan bukit-bukit pendek dari kejauhan. Bentuknya seperti jembatan lengkung batu, tetapi terbuat dari kayu. Jembatan itu juga memiliki beberapa cabang, daun hijau berkilau dan penuh tumbuh darinya seperti potongan-potongan batu giok. Di jembatan itu ada aura kehidupan yang berkembang seperti laut, membawa fluktuasi kekuatan ilahi yang kuat. Kayu ilahi. Tak perlu dikatakan, jembatan kayu ini pasti disempurnakan dari kayu ilahi kuno. Pohon kuno yang mencapai keabadian, tetapi membunuh dan memurnikannya menjadi jembatan. Si Hao mendesah dengan heran. Di ujung jembatan,
daerah di antara bukit-bukit itu sangat subur dan hijau. Jembatan itu membentang melintasi ladang obat-obatan, tidak ada yang menghalangi jalannya. Si Hao percaya bahwa jika bukan karena jembatan ini, jika dia langsung menyerbu masuk, dia mungkin akan langsung diserang. Dia sudah melihat formasi yang menggemparkan dunia. Begitu diaktifkan, semua dewa dan Buddha akan terbunuh tanpa kecuali. Dia turun dari jembatan kayu, berjalan di antara bukit-bukit. Rumputnya subur dan hijau, udaranya segar dan bersih, seolah-olah dia telah memasuki Shangri-La. Langit di sini sedikit cerah, tetapi masih agak suram, seolah-olah diselimuti lapisan kabut, dunia tanpa cahaya matahari. Tidak jauh dari sana, ada istana-istana di banyak gunung pendek, sangat megah. Ada beberapa yang terbuat dari logam perak, beberapa emas, yang lain terbuat dari perunggu. Istana-istana ini memiliki aura yang menakutkan. Jika seseorang melihatnya dari kejauhan, itu akan membuat seseorang merasa seolah-olah pikirannya akan runtuh. Puff! Singa emas itu langsung memuntahkan seteguk besar darah. Hanya karena ia mencoba melihat istana kuno berwarna perak di atas gunung, ia seolah-olah menderita serangan kesengsaraan surgawi yang paling mengerikan, membuatnya tidak dapat bertahan. Istana-istana terhampar di hadapan mereka satu demi satu, semuanya sangat kuno, salah satunya seolah-olah dapat menekan surga. Jangan melihat sembarangan. Tempat-tempat itu bukanlah tempat yang bisa dilihat orang sepertimu. Lelaki yang diduga asisten itu berkata dengan dingin. Si Hao dan singa emas menjadi khawatir, terlebih lagi melihat ke arah sumber suara itu. Tepat di depan ada beberapa pondok jerami yang dibangun di daerah datar di antara perbukitan, bukan di pegunungan, juga tidak seperti istana-istana kuno yang megah itu. Pondok-pondok jerami sederhana itu memiliki semacam pesona yang menyendiri dan terpisah. Mampu bertahan hidup melalui jalan itu adalah alasan yang cukup untuk tidak membunuh, mereka dapat dibiarkan hidup. Tepat pada saat ini, suara lembut itu terdengar lagi, tepatnya dari gubuk rumput, tetapi orang itu tertutup kabut. Dimengerti? Asisten itu tampaknya mengangguk. Si Hao tergerak, sekarang melepaskan sedikit napas lega. Jika kalian ingin bertemu dengan Tuan, kalian semua masih harus menyeberangi danau ini. Orang yang diduga asisten itu berbicara lagi. Rumput hijau itu lembut seperti bantal. Tidak jauh di luar, ada sebuah danau kecil, berkilauan seperti safir, memisahkan Si Hao dari pondok-pondok jerami itu. Si Hao sudah lama turun dari singa emas, tidak menungganginya. Dia tidak berani bertindak lancang di sini, pasti tidak akan menunggangi binatang buas di sini. Singa emas itu langsung merasa sakit kepala. Ia mengikuti Si Hao ke tepi sungai, tetapi tidak berani menunduk. Itu karena ia bahkan tidak melintasi jalan kuno dengan kekuatannya sendiri, tidak dapat menahan tekanan. Si Hao terus maju. Ketika kakinya mendarat di permukaan danau yang berkilauan, gelombang riak segera terbentuk. Dalam keadaan linglung, tempat itu seperti kosmos. Dengan setiap langkah yang turun, lautan bintang akan beriak keluar. Di belakang, singa emas itu gemetar. Ia merasakan kekuatan yang mengerikan berfluktuasi. Saat ini, ia memperhatikan Si Hao maju, gerakannya mantap. Setelah sedikit ragu, ia juga mengulurkan cakar ke permukaan danau. Hong! Segera setelah itu, singa emas itu merasakan sakit yang tak tertandingi. Cakar itu patah, kulit dan bulu rontok, cakar tajam patah, daging membusuk, hanya tulang yang tersisa. Ia mengeluarkan erangan teredam, tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Ia benar-benar ketakutan, dengan cepat mundur. Singa emas itu melakukan segala yang bisa dilakukannya untuk memulihkan cakar itu, tetapi tidak peduli seberapa kuat ia mengerahkan tenaga, ia tidak dapat memulihkannya. Dagingnya terlepas, kulit dan bulu tidak menempel, hanya tulang yang membawa cahaya keemasan yang tersisa. Luka ini sebenarnya tidak dapat disembuhkan. Ia sangat ketakutan. Danau macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Singa emas itu melihat ke depan, melihat bahwa Si Hao telah berjalan lebih dari 10 sang ke depan, dan kemudian akhirnya sedikit tenang. Itu karena Huang juga mengalami kerusakan. Awalnya, dia tidak terpengaruh, tetapi setelah lebih dari 10 sang, kakinya membusuk, memperlihatkan tulang telapak kakinya yang putih berkilau. Namun, dia tidak berhenti. Danau itu berkilau, biru dan tembus cahaya. Hanya ketika riak-riak seperti ini dihasilkan, danau itu akan tampak menakutkan. Ketika riak-riak itu menyebar, lautan bintang menjadi tak berujung. Aura Dao yang hebat menyebar keluar, seolah-olah kosmos yang hebat sedang diciptakan, berisi aura hidup dan mati. Saat Si Hao terus maju, daging di betisnya juga terkelupas,
tulang-tulangnya terekspos, pemandangannya mengerikan. Saat ini, angin dan guntur bergemuruh, seluruh danau kecil melepaskan kekuatan hukum alam. Ini adalah dao yang hebat, alam semesta yang hebat yang sedang dibuka, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, bergerak di sekitar Sihau. Di tempat itu, sudah tidak ada danau yang terlihat, hanya lautan bintang. Saat dia terus maju, seolah-olah dunia sedang dibangun. Kekacauan primal melonjak, kecemerlangan yang berkilauan berkedip-kedip. Dimulai dari kaki Sihau, dagingnya terus-menerus terkelupas, dan akhirnya mencapai dadanya, pemandangan yang sangat mengerikan. Singa emas itu tercengang. Apakah orang ini akan mati? Selama proses ini, danau itu muncul lagi, semua bintang berubah menjadi tetesan, menjadi danau kecil sekali lagi. Namun, aura yang menakutkan itu malah menjadi lebih kuat. Semua daging Sihau, dari kepala hingga kaki, menghilang, sekarang benar-benar menjadi kerangka. Seolah-olah dia memiliki tubuh emas yang tidak dapat binasa. Selain itu, selama proses ini, tubuhnya terus tenggelam ke dalam danau. Kepala singa emas itu bergetar. Bahkan Huang hampir mati, itu pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Namun, yang tidak terduga adalah saat kepala Sihau memasuki danau juga, dia kemudian perlahan bangkit, dan kemudian terus maju lagi. Daging muncul di kepalanya, kulit dan rambutnya juga kembali. Ketika Sihau berjalan keluar beberapa lusin zhang, pinggangnya telah sepenuhnya pulih, secara bertahap dipulihkan. Pada akhirnya, Sihau meninggalkan danau kecil itu. Kakinya melangkah di tepian, seluruh tubuhnya berkilau, tubuhnya yang ramping sama bagusnya seperti sebelumnya, bahkan mungkin lebih kaya akan kehidupan. Sebuah baju perang menutupi tubuhnya, ekspresinya sangat tenang. Danau kosmos, danau kehidupan dan kematian, hanya bakat-bakat yang mampu melewatinya. Di depan pondok Jerami, lelaki itu berkomentar, suaranya menjadi semakin lembut. Sihau melihat orang itu. Dia sangat terkejut. Orang ini sangat muda, dan juga sangat berbudaya, kulitnya bagus. Dia tampak seperti berusia tidak lebih dari 30 tahun, paling tidak, begitulah penampilannya dari luar. Orang ini mengenakan pakaian putih, putih bersih dan sempurna, di wajahnya ada senyum lembut, sangat tampan dan cerah. Matanya dalam, bisa dianggap sebagai pria yang sangat tampan. Setelah melewati jalan itu, kamu sudah dianggap sebagai salah satu dari kami. Setelah menyeberangi danau ini, kamu bisa dianggap telah melewati ujian terakhir, bisa bertemu denganku. Pria itu berbicara, sambil tersenyum. Jika tidak ada yang tidak terduga, maka ini adalah penguasa wilayah terlarang. Tidak perlu berpikir lebih jauh. Yang disebut sebagai salah satu dari kami adalah pujian, percaya bahwa di masa depan, Sihau dapat mendekati mereka, bahwa dia memiliki potensi seperti ini. Sihau merasa semuanya sangat tidak nyata, seolah-olah itu semua adalah mimpi. Sungguh sulit untuk mengatakan bahwa dia berakhir di dalam wilayah terlarang hari ini, apalagi melihat keberadaan tingkat tabu. Menuju wilayah terlarang kehidupan 9 surga, dia telah mendengar terlalu banyak, tetapi dia tidak pernah masuk ke dalam, karena dia tahu bahwa tidak banyak harapan untuk bisa keluar hidup-hidup setelahnya. Bahkan jika ada bagian terakhir dari kitab suci abadi di sana, dia tetap tidak berdaya, tidak dapat menuju ke sana. Namun hari ini, dia benar-benar bertemu dengan tingkat keberadaan ini di 8 wilayah alam bawah. Duduklah, nak, bawakan teh. Pria berpakaian putih itu berkata, penampilannya sangat indah. Di depan pondok Jerami, ada meja samping kecil, di sebelahnya ada 2 kursi batang pohon. Pria parubaya itu duduk di salah satunya, mengundang Sihau untuk duduk di yang lain. Adapun yang disebut anak laki-laki itu, dia juga tampak sangat muda, seolah-olah berusia di bawah 20 tahun. Namun, dia jelas luar biasa. Dari pupil matanya, orang bisa melihat bahwa dia telah hidup untuk waktu yang tak terbatas. Selain itu, ada seorang wanita di belakang pria berpakaian putih itu, sangat cantik, cerah dan halus seperti seorang dewi. Faktanya, Sihau punya alasan untuk curiga bahwa dia adalah keberadaan yang tidak pernah mati, atau mungkin seorang abadi sejati. Pria berpakaian putih itu adalah penguasa tempat ini, penguasa wilayah terlarang ini. Pria dan wanita itu bisa dianggap sebagai anak daonya. Sihau ragu sejenak, tetapi kemudian duduk. Karena dia sudah datang, maka dia harus melihatnya sampai akhir. Sudah bertahun-tahun berlalu, terlalu banyak waktu telah berlalu. Setelah generasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir, diriku yang sudah tua hampir merasa seolah-olah telah berlalu dalam meditasi. Baru saat itulah aku dapat bertemu dengan seorang anak muda yang cukup hebat. Pria berpakaian putih itu berkata,
menghela napas ringan, seolah-olah dia sangat tersentuh. Namun, Si Hao malah menangkap sesuatu. Dalam suara itu, seolah-olah pedang berdering, bergema dan tajam, seolah-olah akan merobek surga, menerobos dao besar, mengubah surga dan bumi. Kenyataannya, suara itu sangat tenang, tetapi bahkan membuat pikiran seseorang bergetar. Anak dao itu membawa teh, aromanya menyenangkan. Ada burung phoenix sejati yang mengepakkan sayapnya di dalam cangkir teh, bergerak-gerak, merah cerah dan cemerlang, melepaskan aroma yang memabukkan. Si Hao sangat terkejut. Teh jenis apa ini? Mungkinkah itu lebih luar biasa daripada teh abadi pemahaman Dao? Hanya beberapa tanaman teh biasa dari pegunungan yang ditanam sendiri. Pria berpakaian putih itu tampaknya telah melihat apa yang sedang dipikirkannya, berbicara seperti ini. Penguasa daerah terlarang menanam daun teh? Si Hao menundukkan kepalanya. Daun teh di cangkir berwarna merah cerah, memancarkan cahaya cemerlang. Benar-benar berenang ke sana kemari, cahaya merah tua bergelombang, sampai-sampai terdengar suara kepakan sayap. Mereka terlalu mirip dengan burung phoenix asli, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Ini adalah daun teh. Mereka benar-benar luar biasa. Aku benar-benar tidak tahu jenis daun teh apa ini, mungkin mereka langka bahkan di domain abadi. Dia berkata sambil mendesah ringan. Aroma harum tercium keluar, membuat orang merasa sangat segar, seolah-olah mereka adalah obat mujarab langka yang paling berharga. Teh membersihkan tubuh dan jiwa, satu tarikan aroma membuat orang merasa seolah-olah mereka memasuki kondisi pikiran yang jernih. Itu sangat mengejutkan. Domain abadi sangat luas dan tak terbatas, tidak kekurangan pohon teh kuno, cukup untuk menyeduh teh pemahaman Dao sejati. Aku hanya meminjam daun dari pohon teh pahit biasa, hanya menyiramnya sedikit setiap tahun. Pria berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum. Si Hao menatap kosong. Dia melihat teh di cangkir ini hanya teh biasa, bukan teh abadi. Dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Nilai teh ini tidak terletak pada kualitas daun teh, melainkan karena orang yang menanamnya berbeda sehingga teh ini berbeda. Bunga dan tanaman yang dirawat oleh seorang abadi sejati, tidak peduli seberapa biasa mereka, pada akhirnya, mereka akan menjadi luar biasa. Sementara itu, penguasa wilayah terlarang ini bahkan lebih tak terbayangkan. Pohon teh pahit yang dia tanam, bagaimana mungkin seperti pohon kuno biasa di dunia biasa? Itu tentu saja luar biasa. Ketika Si Hao melihat teh itu lagi, dia menemukan bahwa teh itu telah tenang, cangkir menjadi sunyi. Daun merah cerah jatuh, sangat indah, tetapi tidak lagi begitu misterius. Dia menyesapnya. Pada saat itu, rasa pahit menyebar melalui mulutnya, bahkan lidahnya menjadi mati rasa. Jenis rasa ini agak sulit untuk ditahan, sama sekali berbeda dari aroma manis yang dipancarkannya. Si Hao membuka mulutnya, langsung menghirup udara dingin. Bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi seperti dia pun berakhir seperti ini karena rasa pahitnya. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya teh ini. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin langsung mati karena rasa pahitnya. Itu karena daun teh ini pasti memiliki kekuatan hukum alam, atau bagaimana bisa seperti ini? Bahkan dia merasa sangat tidak nyaman, benar-benar ingin memuntahkannya. Bagaimana? Orang berpakaian putih itu bertanya, suaranya membawa sedikit pesona. Matanya dalam, wajahnya cerah dan tampan, kulitnya halus seperti batu giok. Dia benar-benar tampan. Pahit. Si Hao hanya punya kata ini. Lalu, tanyanya. Apalagi yang ada? Si Hao ingin melempar cangkir tehnya. Selain rasa pahit, dia benar-benar tidak bisa merasakan apapun. Dia tidak punya nyali untuk mengatakan bahwa tehnya sangat harum. HM. Tiba-tiba, dia terkejut. Tiba-tiba, rasa pahit dan sakit di lidahnya menghilang, perasaan yang sangat cepat mulai menyebar, juga sedikit rasa asam. Rasa ini segera menghilang, bahkan membuat seluruh tubuhnya menjadi sedikit kaku. Terlalu cepat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kemudian, rasa asam, mulai dari lidahnya, mulai menyebar ke jiwanya, perasaan itu juga tidak begitu enak, jelas bukan kenikmatan. Si Hao terdiam. Apa niat penguasa wilayah terlarang itu? Dia benar-benar mengeluarkan teh sampah jenis ini saat menjamu tamu? Rasanya pahit dan sepat, sulit ditelan. Ini bukan menikmati teh, ini penderitaan. Dia benar-benar ingin memuntahkannya. Namun,
Ini adalah wilayah yang dibatasi kehidupan. Jika dia melakukan itu dengan teh dari seorang tokoh yang menggemparkan dunia, maka itu sungguh tidak sopan. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Hanya saja, teh ini terlalu berbeda, bukan? Teh itu sama sekali tidak bisa diminum. Teh itu tidak bisa membantu seseorang memahami Dao, juga tidak bisa digunakan sebagai jenis kenikmatan. Jadi apa gunanya? Jenis teh ini, hanya 9 orang yang pernah meminumnya sebelumnya. Orang normal bahkan tidak bisa meminum setetes pun, karena mereka tidak memiliki keberuntungan sebesar itu. Pria berpakaian putih itu berkata sambil mendesah ringan. Dia sangat tampan, penampilannya tidak lebih dari 30 tahun. Meskipun dia laki-laki, ada jenis pesona yang sulit dijelaskan. Matanya dalam, temperamennya luar biasa. Dia seperti burung phoenix yang mengabaikan semua burung, luar biasa dan transenden, membuat semua burung berlutut untuk menyembah. Dari ekspresi anak Dao perempuan di belakangnya, dia bisa melihat bahwa meskipun dia mungkin abadi, dia masih membawa ekspresi cemburu, matanya penuh dengan kecemerlangan aneh. Si Hao bergumam dalam hati. Untungnya, dia juga laki-laki, jadi penampilan luar biasa penguasa wilayah terlarang ini tidak banyak berpengaruh padanya. Orang bisa membayangkan jika ada wanita muda lain yang datang ke sini, melihat tipe individu ini, wajah seperti apa yang akan mereka tunjukkan, mungkin mengekspresikan kekaguman yang lebih besar daripada anak Dao perempuan ini. Hanya 9 orang yang meminumnya sebelumnya, orang seperti apa mereka? Si Hao bertanya. Yang pertama tentu saja aku sendiri. Pria berpakaian putih itu tertawa, giginya sangat putih seperti anak muda yang mempesona, tidak seperti penguasa wilayah terlarang yang mengesankan. Yang lainnya? Si Hao bertanya. Yang lainnya adalah anak muda, kebanggaan surga dari waktu yang berbeda, sosok-sosok surgawi dari berbagai usia. Pria berpakaian putih itu menjawab. Kebanggaan surga dari satu generasi, para ahli muda paling kuat dari berbagai usia? Si Hao terkejut. Dari awal era agung kuno abadi hingga kesimpulannya, ada 8 anak muda yang minum teh ini. Sungguh disayangkan. Anak muda berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya, merasa sangat kecewa dan frustrasi. Dia berbalik, melihat ke kejauhan, seolah-olah dia sedang mencoba mengingat sesuatu. Dia mengingat masa lalu, bahkan lebih merasa menyesal. Apa yang disayangkan? Tanya si Hao. Dia bisa dianggap seseorang yang tidak takut untuk mengakui ketidaktahuannya, sama sekali tidak sadar, hanya bertanya langsung seperti ini. Orang harus mengerti bahwa ini adalah penguasa wilayah terlarang. Kekuatannya dapat menindas semua yang ada di bawah langit, memerintah semua pihak. Sangat disayangkan mereka semua mati. Kata pria berpakaian putih itu. Si Hao tertegun, sedikit tercengang. Dia menatap orang ini, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Apa maksudnya ini? Setelah minum teh ini, mereka mati? Mengapa mereka semua mati? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Karena mereka minum cangkir ini, itulah sebabnya mereka semua mati. Pria berpakaian putih itu berkata dengan senyum lembut. Si Hao benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Jika dia adalah seseorang dengan temperamen yang meledak-ledak, dia mungkin akan mengumpat. Teh jelek apa ini? Teh itu ingin menyakitinya sampai mati begitu saja. Saya harus meminta senior untuk menjelaskannya dengan jelas kepada saya. Katanya. Itu karena dia percaya bahwa jika penguasa wilayah terlarang menginginkannya mati, itu sangat mudah. Mengapa perlu mengeluarkan banyak upaya? Setelah mereka minum teh ini, mereka semua sungguh-sungguh berkultivasi. Pada akhirnya, mereka semua mengambil jalan itu, namun karena suatu alasan, mereka semua mati. Pria berpakaian putih itu mendesah. Dia menjadi semakin kecewa dan frustrasi, matanya memantulkan langit, pemandangan kosmos yang agung terkoyak. Bahkan ada adegan mengerikan dari bintang-bintang di langit yang semuanya meledak, benar-benar mengerikan. Dia tidak mencoba untuk menyakiti si Hao, atau konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Saat ini, kubah langit retak terpisah, lautan berbintang muncul, naik dan turun. Ada beberapa bintang yang bergerak saat matanya berputar dengan cahaya, bahkan mulai pecah, hancur. Si Hao terkejut. Bukannya dia tidak tahu kekuatan penguasa wilayah terlarang, tetapi sekarang, ketika dia melirik sekilas, melihat pemandangan ini, dia masih merasa sangat terguncang. Pada akhirnya, mata pria berpakaian putih itu meredup, kedalaman pupilnya bukan lagi pemandangan kosmos kuno yang runtuh, melainkan 8 pria dan wanita yang muncul. Mereka muncul satu demi satu, seolah-olah mereka berjalan dari segmen sungai waktu yang berbeda,
kini terpantul di matanya. Apakah ini ingatannya tentang masa lalu? Minumlah tehnya, kata lelaki berpakaian putih itu. Si Hao menggertakkan giginya, lalu menenggak semua air teh yang tersisa dalam satu tegukan. Kali ini, rasanya lebih pahit dan sepat. Seluruh mulutnya mati rasa, sudah hampir kehilangan rasa. Kemudian, si Hao tercengang. Itu karena dia menemukan bahwa sebuah sosok muncul tepat di hadapannya. Ini adalah seorang pria, sosoknya tinggi, panjangnya 1 zhang. Rambutnya liar, tubuhnya sangat kuat, seolah-olah dia adalah menara besi, memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bernama Aogu, anak muda pertama yang kutemui. Dia berasal dari klan Primal Chaos, muncul di awal Immortal Ancient. Dia mendominasi semua generasi muda di bawah langit, tidak pernah mengalami kekalahan. Lelaki berpakaian putih itu menjelaskan. Warna kulit anak muda ini adalah emas muda, cahayanya berputar-putar. Dia jelas seorang kultivator tubuh, kokoh hingga tingkat yang mengkhawatirkan. Sebelumnya aku mengajarinya seni surgawi gulat naga, kata lelaki berpakaian putih itu. Ketika si Hao mendengar ini, dia terguncang. Seni surgawi kuno, hanya dari namanya saja, dia bisa tahu bahwa kekuatannya sungguh luar biasa. Ketika dia mencapai keabadian, menjadi sangat kuat, dia tidak mengindahkan peringatanku, mengambil jalan itu sebelumnya. Pada akhirnya, dia tidak pernah kembali, layu. Pria berpakaian putih itu berkata sambil mendesah. Si Hao terkejut. Setelah mencapai keabadian, ketika dia menjadi sangat kuat, pada akhirnya, dia tetap mati. Kemudian, ketika mulut si Hao menjadi pahit, anak muda itu menghilang. Sosok kedua muncul, seorang wanita berpakaian emas. Dia sangat cantik, sangat memikat. Terlebih lagi, ketika dia melihat ke arah pria berpakaian putih itu, sorot matanya sama sekali tidak seperti seorang guru atau senior, melainkan sorot yang tidak bisa menyembunyikan kekagumannya sama sekali. Ekspresi pria berpakaian putih itu pahit. Ketika dia melihat wanita muda berpakaian emas ini, ekspresinya menjadi rumit, mengingat masa lalu, mendesah pada dirinya sendiri, bahkan lebih dari itu merasakan penyesalan yang tak berujung. Namanya Jin Zhen, berasal dari klan gagak emas Immortal Domain. Bakatnya benar-benar terlalu hebat, saya pikir prestasinya bahkan akan melebihi saya. Sayangnya, dia tetap meninggal. Pria berpakaian putih itu merasakan kesedihan. Dia mengulurkan tangannya, ingin membelai rambut wanita muda berpakaian emas itu, tetapi pada akhirnya, sosoknya tercerai-berai. Kemudian, sosok ketiga muncul. Ini adalah seorang pria muda, penampilannya agak halus. Dia bernama Ruo Feng, seorang anak muda yang agak halus. Saya sebelumnya mengajarinya teknik pembantaian abadi. Pria berpakaian putih itu berkata. Si Hao tidak bisa tenang lagi. Terlepas dari apakah orang-orang itu mati atau tidak, itu sudah cukup untuk membuktikan satu hal, bahwa penguasa wilayah terlarang ini terlalu luar biasa. Dia mewariskan metode hebat yang berbeda kepada setiap orang, semuanya sama sekali berbeda. Dia benar-benar gudang informasi. Benar saja, saat pria berpakaian putih itu memperkenalkan yang lain, mereka semua seperti ini. Dia telah mengajarkan mereka semua kemampuan ilahi yang hebat yang berbeda. Ketika orang terakhir muncul, si Hao terguncang dalam hati. Itu adalah seorang wanita, benar-benar terlalu cantik. Bulan hijau muncul di belakang kepalanya, membuatnya tampak menyendiri dan tidak seperti dunia lain. Namanya King Yu, dari ras manusia. Apa? Dia? Peri King Yu? Si Hao sangat terkejut.